Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan saya Agung Saputra Dewo. Saya salah satu guru di SMA Negeri 10 Garut, Kabupaten Garut. Dan saya mengampu mata pelajaran biologi di kelas 10. Kebetulan kelas 10 di sekolah kami itu karena sudah merupakan sekolah penggerak, jadi kelas 10-nya sudah menggunakan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya ingin memaparkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10, lebih tepatnya di pelajaran biologi di tema virus, lebih tepatnya tentang subtopik replikasi virus. Nah, dalam video pembelajaran kali ini sebenarnya waktu di kelas saya menggunakan video pembelajaran yang berisi penjelasan tahapan-tahapan juga proses replikasi virus itu sendiri, yang mana terdiri dari dua cara, ada siklus litik dan juga siklus sitogenik. Nah, hanya kali ini saya akan memaparkan melalui paparan gambar yang akan saya jelaskan kembali seperti itu. Nah, di sini selain saya memaparkan pembelajaran melalui media video yang memuat visual pastinya mengenai tahapan-tahapan siklus replikasi virus, saya pun membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik bagi kelompok belajar siswa di dalam kelas. Nah, hal ini diharapkan supaya siswa dapat memacu kreativitasnya untuk menstimulasi agar mereka mengeksplorasi materinya terlebih dahulu sendiri atau secara mandiri. Nah, baru setelah itu ada penampilan presentasi ke depan kelas, lalu akan dikonfirmasi oleh saya sendiri sebagai gurunya mengenai kekeliruan yang bisa saja terjadi pada materi tersebut. Baik, saya akan tampilkan gambar KPD-nya ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada bagan yang menunjukkan siklus replikasi pada virus. Nah, di gambar 1 yang sebelah kiri ini adalah siklus litik dan di gambar 2 ini adalah siklus lisogenik, yang mana sebenarnya keduanya berbeda tahapan, hanya saja memang di akhir di akhir siklus lisogenik itu ada tahapan yang mau tidak mau itu harus menyatu atau dilanjutkan ke siklus litik seperti itu. Nah, di gambar yang pertama ini, yang sebelah kiri, itu ada tahapan-tahapan siklus litik yang mana terdiri dari 5 tahapan, yaitu ada penempelan atau absorpsi, di mana virus ini menempel pada inangnya, yaitu sel bakteri. Nah, di sini virusnya seperti yang kita sudah ketahui, ini adalah virus bakteriofag. Lalu ada proses penetrasi atau injeksi atau penyuntikan materi genetik virus ke dalam sel bakteri. Lalu, nah, materi genetik virus dapat dikatakan mengambil alih komponen dalam tubuh sel bakteri. Nah, lalu nantinya virus akan melakukan sintesis pembuatan bagian-bagian struktur virus itu sendiri. Nah, di sini ada bagian kepala, ada bagian ekor, dan juga asam nukleat atau materi genetiknya. Lalu dilanjutkan dengan tahapan replikasi atau perbanyakan bagian struktur virus tersebut. Lalu di sini ada perakitan, nah, atau pematangan, di mana struktur virus yang tadinya masih terpecah-pecah itu disusun sampai menjadi bentuk yang bisa dikatakan sempurna gitu ya, membentuk struktur virus yang secara utuh. Nah, lalu berikutnya tahapan yang terakhir di siklus litik ini adalah lisis. Artinya lisis adalah pecah, di mana sel bakteri akan pecah sehingga virus-virus yang baru terbentuk bisa keluar untuk menginfeksi sel bakteri yang lainnya. Nah, di gambar yang kedua, ini adalah siklus lisogenik. Nah, sebenarnya tahapan awalnya sama seperti siklus litik, itu adanya penempelan atau absorpsi virus di sel bakteri. Lalu ada proses injeksi juga atau penetrasi atau penyuntikan materi genetik virus ke dalam sel bakteri. Nah, setelah itu materi genetik virus menyatu atau melakukan fusi dengan materi genetik sel bakteri atau yang dapat dikatakan sebagai plasmid ya, yaitu DNA sirkuler yang ada di dalam sel bakteri. Nah, setelah itu sel bakterinya kan melakukan pembelahan biner untuk memperbanyak diri. Nah, secara tidak langsung materi genetik virus yang menempel pada materi genetik bakteri pun ikut memperbanyak diri. Nah, sehingga terjadi pembelahan biner tidak hanya pada sel bakteri tapi juga pada materi genetik virus. Nah, lalu bagaimana cara virus tersebut agar bisa keluar dari sel bakteri? Tetap tadi saya katakan harus melalui atau mengalami siklus litik, yaitu lisis seperti itu. Nah, jadi barangkali diharapkan dengan LKPD ini dapat menstimulasi siswa terlebih dahulu tentang permasalahan yang kita ingin diangkat gitu ya, karena model pembelajaran sendiri yang saya gunakan pun itu adalah model pembelajaran problem based learning,
Jadi dari permasalahan ini diharapkan siswa bisa terstimulasi menemukan konsep pemahamannya sendiri khususnya tentang replikasi virus dan nanti pada akhirnya siswa akan lebih memahami dan pembelajaran diharapkan menjadi lebih bermakna. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk video pembelajaran hari ini. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.